Selamat berjumpa kembali dalam Digital Instructional Evaluation Tools course pada pembahasan mengenai Basic Concept of Learning Evaluation Tools atau konsep dasar tentang Learning Evaluation Tools. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang beberapa kunci dalam perancangan evaluasi. Sebagaimana telah kita simak dalam sajian sebelumnya, bahwa salah satu kunci dalam penyelenggaraan pembelajaran digital yang baik adalah dengan menyelenggarakan evaluasi yang berkualitas. Pada pertemuan ini, kita akan membahas secara singkat mengenai beberapa kunci dalam perancangan evaluasi agar kita mampu menyelenggarakan evaluasi pembelajaran yang berkualitas, khususnya dalam pembelajaran digital. Ada 3 kunci dalam merancang evaluasi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran digital. Yang pertama adalah memahami kebutuhan evaluasi secara spesifik untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah relevansi dan kontinuitas, keterkaitan dan keberlanjutan dengan komponen-komponen pembelajaran lain yang terlibat dalam situasi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah memilih evaluation tools yang tepat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai understand the requirement of evaluation. Apa sih sebetulnya kebutuhan evaluasi kita? Kita dapat mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kebutuhan evaluasi kita dengan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa learning outcome? Apa learning outcome dari pembelajaran yang kita lakukan? Kita terbiasa dengan merujuk pada taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson, misalkan bahwa ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Nah, apa learning outcome-nya? Tentu akan berbeda kebutuhan evaluasi jika learning outcome-nya ada di C1, mengetahui atau mengingat, kemudian jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk evaluasi yang learning outcome-nya berada di level C6, mencipta. Tentu akan sangat berbeda. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa karakteristik dari learning material? Apa karakteristik dari learning material yang kita gunakan dalam proses pembelajaran? Ada banyak jenis karakteristik bahan ajar. Salah satunya adalah terkait dengan pengetahuan yang atau konten yang disajikannya. Bisa jadi ada yang tentang konsep, ada yang tentang fakta, ada yang tentang prosedur. Nah, masing-masing memiliki kebutuhan evaluasi yang berbeda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, how to deliver the message? Bagaimana menyampaikan pesan pembelajaran? Strategi pembelajaran yang digunakannya seperti apa? Apakah menggunakan ceramah, atau menggunakan praktik, atau menggunakan metode dan strategi yang lain? Tentu pelaksanaan strategi tersebut akan berpengaruh dan akan mempengaruhi dalam pemilihan metodologi evaluasi atau perencanaan evaluasi yang akan kita lakukan. Maka menjawab ketiga pertanyaan ini akan membantu kita untuk lebih memahami kebutuhan evaluasi yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah relevansi dan continuity. Sebagaimana kita tanyakan pada sajian sebelumnya mengenai identifikasi kebutuhan evaluasi pembelajaran, kita juga harus mempertimbangkan keseluruhan pelaksanaan proses pembelajaran. Artinya keterkaitan bahwa hubungannya dengan pembelajaran selanjutnya, kontinuitas, dan juga relevansi dengan komponen-komponen pembelajaran yang lain, di mana kita bisa
mengetahui bahwa ada 5 komponen pembelajaran, yang harus terkait satu sama lainnya, dari mulai tujuan pembelajaran, bahan ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, pemilihan alat yang tepat. Pemilihan alat yang tepat dapat kita gunakan dua indikator pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Prof. Yusuf Hadimiarso bahwa untuk memilih media pembelajaran, dalam hal ini kita adopsi dalam memilih digital tools untuk kepentingan evaluasi pembelajaran, kita mempertimbangkan berdasarkan relevansi dan nilai tambahnya. Berdasarkan relevansinya, tadi ada relevansi internal dan relevansi eksternal. Secara internal sudah kita bahas pada sajian sebelumnya. Secara eksternal relevansi yang perlu menjadi pertimbangan juga untuk pemilihan alat digital atau digital tools untuk evaluasi adalah yang pertama adalah teacher mastery. Teacher mastery ini adalah kemampuan pendidik dalam menguasai tools yang dipilihnya. Sehingga pemilihan tools ini menjadi sangat penting karena dipilih salah satu pertimbangannya adalah yang paling dikuasai oleh pendidik. Yang kedua adalah student familiarity. Student familiarity ini adalah kemampuan siswa untuk mengenali alat yang akan digunakan. Karena dengan semakin siswa mengenali alat yang akan digunakan, digital tools yang digunakan, maka akan meminimalisir proses orientasi sehingga siswa atau peserta didik akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi. Selain juga untuk meminimalisir terjadinya bias, hasil evaluasi yang didapatkan, yang diperoleh adalah yang diakibatkan karena ketidakmampuan siswa dalam menggunakan tools yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, bahwa adanya ketersediaan dukungan terhadap alat yang digunakan. Misalkan ketersediaan internetnya yang baik sesuai dengan kebutuhan alat tersebut, ketersediaan perangkatnya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah nilai tambahnya. Nilai tambah dipilih atau dipertimbangkan jika relevansi baik itu secara internal maupun secara eksternal telah terpenuhi. Maka kita dapat melakukan pemilihan berdasarkan added value. Yang pertama, added value itu bisa dalam bentuk interaktivitasnya, bahwa semakin interaktif digital tools yang digunakan maka akan semakin baik dan akan berimplikasi pada poin yang kedua, yaitu menyenangkan. Sehingga diharapkan jika proses evaluasi dilakukan dengan cara yang menyenangkan, maka hasil evaluasi yang diperoleh tentu akan menjadi lebih berkualitas. Dan banyak lagi nilai tambah lainnya yang bisa diajukan sebagai bagian dari bahan pertimbangan, seperti kecanggihannya dan kemenarikannya dalam sisi sajian maupun fitur-fitur yang dimiliki oleh digital tools tersebut. Harapannya dengan memahami kebutuhan evaluasi dan kemampuan dalam memilih alat yang tepat akan membantu kita membuat evaluasi yang lebih efektif dan efisien.